Baik, seperti kita ketahui, persamaan dari OD2 atau Ordinary Differential Equation yang OD2 ini ya, atau persamaan diferensial biasa OD2, bentuk umumnya adalah Y aksen ditambah PX, Y double aksen ya, ditambah PX Y aksen ditambah QX Y. Ini PX dan QX itu adalah suatu fungsi ya. Y itu X dan Y itu adalah X itu variabel terhadap persamaan Y nantinya. Kemudian sama dengan Rx. Rx itu kalau seandainya dia homogen, dia sama dengan 0. Untuk yang non homogen, ODE-nya ada nanti nilainya ya. Untuk yang persamaan non homogen ODE ini dapat saudara lihat ya. Solusinya itu ada dua ya. Ini dapat dilihat di sini, dia solusinya ada dua solusinya. Ada yang ada yang homogen ya, ada yang YH ini adalah Y homogen ya. Kemudian ada satu lagi YP-nya di sini ya. Y homogen, untuk penyelesaiannya kita menggunakan yang ini ya, persamaan yang ini. Sama seperti persamaan yang sama seperti persamaan orde 2 yang homogen. Yang homogen ya. Jadi di sini nanti apakah dia bentuknya itu bentuk yang Cauchy ya, ataupun bentuknya nanti yang dalam persamaan Cauchy dia, ataupun yang bentuknya yang seperti ini, yang homogen ya, persamaan orde 2 yang homogen. Dia tetap solusinya ada yang homogennya satu, kemudian yang bagian non homogennya satu, atau YP di sini dilambangkan dia dengan YP. Untuk untuk penyelesaian yang YP, karena kalau YH kan dia sudah jelas ya, sudah ada solusinya. Tinggal kita samakan dia dengan 0, dapat nanti kita solusi dari YH. Ya. YH itu, yang Y homogen itu solusinya kemarin apa? Kita selesaikan dia dengan menggunakan persamaan kuadrat kan. Apakah dia diskriminannya sama dengan 0, atau diskriminannya besar dari 0, atau diskriminannya imajiner ya, atau dia kecil dari 0 dia. Nanti solusinya adalah imajiner. Itu ada persamaan ya untuk yang bagian YP ini. Tergantung dari jenis bentuk dari Rx-nya ya, tergantung dari Rx-nya ini. Rx-nya itu berupa apa gitu ya. Oleh karena itu kita langsung lihat ininya aja lah, solusinya ya. Ini dia solusinya. Kalau saudara punya buku ini juga langsung bisa saudara lihat ya. Jika seandainya bagian Rx itu, ya, jika Rx-nya itu, ya, jika Rx-nya itu dia berupa Rx sama dengan suatu konstanta ya, dia merupakan suatu konstanta. Dia merupakan suatu konstanta seperti ini ya. K itu maksudnya adalah nilai konstanta yang ada dalam persamaan Rx itu ya. K kecil, E berpangkat gamma X. Jadi jika seandainya bentuk dari Lx-nya ini adalah seperti ini ya, ada sebuah nilai ya atau angka nanti, kemudian E eksponensial berpangkat gamma X, gamma
K dengan gamma ini dia merupakan nilai ya, konstanta ya. K dan gamma itu dia adalah konstanta ya. Konstanta. Dalam artian dia berupa nilai gitu ya. Apakah nilainya 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang ini. Gamma ini. Apakah nilainya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, maka solusi dari Rx-nya ini ya, atau YP-nya ya. Karena kan tadi solusi Y-nya itu adalah Y homogen ditambah YP ya. Nah, dari sini untuk solusi YP-nya itu adalah solusinya YP-nya sama dengan C ya E pangkat gamma X. Pangkat dia gamma X. Jadi C E berpangkat gamma X. Artinya nanti solusinya adalah dia berupa sebuah konstanta C, nanti akan yang dicari ya sesuai dengan nanti kalau seandainya dia tidak ada inisial value-nya ya C-nya nggak perlu kita cari gitu ya, dalam bentuk C saja. Tapi nilai C-nya tentu tergantung dari K yang di sini ya. Nah, tergantung dari K-nya nanti C-nya ini. Untuk bentuk yang pertama ya, bentuknya adalah KE gamma gamma X. Gitu. Kemudian bentuk yang kedua adalah KX berpangkat N. Nah, seperti ini. Jika dia itu adalah bentuknya KX berpangkat N, di mana N-nya itu 0, 1, dan seterusnya gitu ya. Bisa berapa saja N ini. Nah, maka YP-nya itu dia seperti ini dia. Nah, dapat selalu lihat di situ. Ya. KN, X berpangkat N. Nah, K-nya ada banyak di sini ya. Sampai nanti K-nya menjadi K0. Nah, artinya di sini adalah jika N-nya misalkan seperti ini ya. K ini yang huruf kecil. Jadi dia berbeda ini ya. Ini K-nya huruf besar, yang sebelah sini ini K-nya huruf ini K-nya huruf besar, ini K-nya huruf kecil ya. Nah, jadi K kecil X berpangkat N. X berpangkat N. Di mana N itu dia mulai dari 0 sampai 1, 2, 3 segala macamnya ya. Terserah gitu N itu mau berapa gitu ya. Solusinya adalah K N X berpangkat N. Misal gitu ya, misal Rx-nya itu sama dengan Rx-nya sama dengan K-nya misalkan kita buat K aja dulu ya. K X pangkat 3. K X pangkat 3. Maka solusi YP-nya itu dia berarti K besar. Nah, jadi K besar ini tergantung dari K kecil ini nanti ya nilainya. K N berarti K yang ketiga ya. K yang ketiga N kan. X berpangkat N 3. Ditambah K N kurang 1. Berarti K yang N kurang 1. Berarti K berapa lagi? K2 X-nya juga dikurang 1. Berarti X kuadrat. Ditambah K dikurang lagi ya. N kurang 1, N kurang 2, sampai dia menjadi nanti K1. Nah, ini dia. K yang ke-1 lagi. 3, 2, 1, X. Karena X berpangkat 1, X saja kan. Ditambah K berpangkat 0. K0. X berpangkat 0. X berpangkat 0 kan nilainya 1. Berarti tidak perlu ditulis. Kira-kira seperti ini dia yang dimaksud itu ya. Yang bagian KX berpangkat N.
Kemudian yang ketiga itu adalah K cos omega X dan K sin omega X ya. Untuk yang ini solusinya adalah seperti ini, nanti dia sama ya. Apakah dia K cos omega X? Solusinya adalah K besar cos omega X ditambah M sin omega X. Kalau seandainya dia K sin omega X, solusinya adalah sama dia ya. K besar cos omega X ditambah M besar sin omega X. Omeganya tinggal diambil dari sini ya. Yang akan kita cari adalah K-nya ini. Berapakah nilai K dan M ini terhadap K ini ya. Kemungkinan dia akan salah satu ya kalau seandainya dia K cos omega X. Kalau seandainya dia digabung K cos omega X ditambah sin omega X, maka dia akan solusinya bisa jadi kedua-duanya ya. Kalau dia salah satu, kemungkinan solusinya juga salah satu ya. Kemudian K jika Rx-nya dalam bentuk KE berpangkat alfa X. K dengan alfa ini adalah konstanta juga ya, sama dengan omega, dia juga merupakan konstanta ya. Cos omega, kalau dia dalam bentuk sin omega X, maka solusinya adalah E berpangkat alfa dikali X. Ya, berarti saudara tinggal ambil yang ini saja solusinya ya. E berpangkat alfa dikali X. Kemudian konstantanya yang tergantung dari konstanta yang ini ya. K cos omega X ditambah M sin omega X. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Ini bentuk dari Rx-nya ya. Tadi kan persamaannya sudah jelas kan? Y sama dengan ya, Y sama dengan solusinya itu adalah YH ditambah YP. Yang YH itu adalah solusi yang homogennya ya. Inilah tambahan YP ini untuk tambahan solusi yang non homogen ya. Karena ada Rx itu, tergantung dari Rx-nya itu ya. Non homogen ini berarti tergantung Rx, tergantung dari bentuk Rx-nya ya. Bentuk dari Rx-nya. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Baik, sampai di sini belum ada yang ditanyakan. Nanti ujian nggak bisa gitu. Jadi kalau selagi kita selagi kita masih membahas materi-materi ya, silakan ditanyakan dulu. Kalau ujian ya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada contoh di bawah. Ini dapat sudah lihat contohnya ya. Jadi ini ada Y double aksen ditambah Y sama dengan 0,001 X kuadrat. Berarti bentuk Rx-nya yang mana dia? Yang mana bentuk Rx-nya? Dari yang atas ini, yang mana dia? Yang nomor berapa? Nomor kedua, Pak. Nomor kedua. Berarti Kx berpangkat N. Jadi dengan ini kan. Berarti solusinya adalah Kn X berpangkat N. Nah, seperti ini. N-nya ada berapa? N-nya ada 2. Nanti kalau N-nya ada 2, otomatis nanti K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0. Berarti dia ada 3 nanti. Ini dia ya. Ini ada di bawah ini. Nah, untuk YP-nya. YH-nya tinggal saudara cari. Cara mencari YH-nya gimana? Ya, dengan menggunakan menentukan terlebih dahulu bentuk dari diskriminannya ya, sama seperti kemarin. Ini kebetulan karena dia sudah karena fokusnya adalah ke sini ya. Jadi dia langsung saja dibuatnya solusinya. Padahal kalau secara hitungan saudara tidak boleh langsung di sini ya. Karena dari mana saudara datang ini ya? YH-nya ini dapat ini solusinya. Jadi saudara tetap harus membuat seperti penyelesaian Y homogen yang biasa ya. Berarti kalau dia solusi Y homogen, saudara buat saja Y
Kan? Kita balik ke sini lagi ya. Sorry. Oke. YH, Y. Persamaannya apa ini? Sini. Nah, berarti YH double accent ya. Ditambah YH sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0 karena ini adalah solusi untuk yang homogen, YH-nya. Nah, jadi yang kita cari pertama itu adalah YH. Nah, untuk penyelesaian YH kita cari adalah diskriminan kan? Diskriminannya berapa? Sebelum diskriminan tentu kita kita tentukan dulu ya bentuk ininya dulu ya. Bentar ya. Sebelum kita masuk ke diskriminan, kita berurut dulu. Ini kan bentuk persamaan ODE-nya. Nah, kemudian persamaan akselerinya apa? Akselerinya apa? Persamaan karakteristiknya apa? Apa persamaan karakteristiknya ini? Kalau dia bentuk seperti ini, persamaan karakteristiknya apa? Ah, gimana mau ujian ini? Ini aja udah lupa. Apa persamaan karakteristik untuk yang ini? Apa persamaan karakteristiknya? Menggunakan apa kemarin? Lambda ya. Nah, jadi lambda. Lambda double-nya ada berarti lambda kuadrat ditambah lambdanya berarti tidak ada berarti ditambah dengan 1 saja langsung ya. Lambda kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. sama dengan 0. Lambda kuadrat ditambah ya tambah 1 aja berarti kan karena dia lambdanya di sini tidak lambda berpangkat satunya enggak ada kan. Yang untuk lambda berpangkat satunya kan dia yang Yaksen. Nah, Yaksennya nggak ada di sini. Jadi kita langsung ke lambda kuadrat ditambah 1 ya. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik. Dari mana datangnya sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ini ya 2 minggu yang lalu. Nah, kalau seperti ini kita bisa tahu kan ini solusinya adalah dia imajiner ini ya. Ini solusinya adalah imajiner. Ya, karena lambda kuadrat sama dengan min 1 kan. Kalau seandainya kita langsung cari akar, ini solusinya kita sudah tahu langsung ini. Ini solusinya adalah imajiner. Ya. Untuk solusi imajiner, caranya gimana? Membuktikan dia imajinernya. Ya, saudara cari adalah diskriminannya itu kan. Nah, diskriminannya. Diskriminannya berarti apa? Kita cari dulu. A-nya sama dengan? A-nya berapa ini? 0, Pak. 0. B-nya berarti sama dengan? B-nya berapa? 1, Pak. 1. So, tinggal masukkan. Rumusnya apa? A kuadrat A dikurang kuadrat 4. dikurang 4B. 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1. Berarti dia adalah min 4. Nah, inilah yang membuktikan dia imajiner. Ya. Membuktikan dia imajiner. Nah, kemudian bagaimana cara mencari solusi lambdanya? Ya, tinggal boleh saudara gunakan saja rumus ya. Supaya lebih pasti gitu ya. Nah, karena dia A-nya sama dengan 0, ya sudah kita langsung aja lah. Plus minus sebentar dulu ya.
Ya, lambda 1, 2 kan. A-nya 0, berarti sudah kita biarkan saja 0. Plus, minus, akar. Nah, ini I ya, karena dia imajiner, berarti langsung kita diskriminan di sini bagi dengan 2 ya. Jadi dia adalah plus minus I, akar D-nya berapa? Karena dia sudah kita kali dengan I, D-nya berarti dia akar 2. Akar 2 berarti akar 4 berarti dia dapat 2 ya. 2 dibagi 2. Nah, berarti dia adalah plus minus I ya. Nah, berarti dia plus minus I. Berarti lambda satunya, kalau dia yang imajiner itu, lambda satunya apa? 1, Pak. Lambda satunya berarti dapat dia di sini adalah I saja kan. Nah, lambda satunya sama dengan I, lambda 2-nya adalah min I ya. Omeganya berapa? Omeganya sama dengan 1 kan. Oke, itu aja lah. Oke, jadi tinggal kita masukkan ke mana? Ke persamaannya ya. Kan udah dapat tadi kan lambdanya adalah lambda 1, 2-nya plus minus I kan. Artinya omeganya berapa ini? Omeganya sama dengan 1 ya. Plus minus I. Berarti kan di sini dia omega I ini kan. Di I ini. Nah, dia kan omega. Yang di bagian I ini. Kan dia omega I kan persamaannya. Nah, jadi omeganya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan sekarang ke persamaan yang solusinya kompleks conjugate tadi ya. Nah, namanya itu yang solusi yang imajiner itu adalah ke kompleks conjugate ya. Kompleks conjugate. Baik, kita hapus saja ini. Kita lanjutkan ke solusinya itu ya. Kenapa dia dapatnya tadi A cos X, B sin X itu ya. Jadi kita lihat Y sama dengan rumusnya kan E berpangkat min A. Min A apa? Apa solusinya? Min A. Sudah enggak belajar lagi berarti di rumah. Sebentar. Sorry, terputus tadi ada yang nelpon ke nih Bapak karena pakai tethering ya. Jadi kalau ada telepon dia terputus. Sebentar Bapak share lagi. Oke, kita tulis lagi yang tadi kenapa solusinya dia ini ya. Tulis lagi dia Y sama dengan A. Sorry. E berpangkat min A. E berpangkat min A. X per 2 ya. Kali dengan A cos omega X ditambah B sin omega X ya. Sin omega X.
A-nya tadi berapa dia? 0. Berarti sudah pasti sini A berpangkat 0 kan? 1. A cos omeganya berapa? Omeganya berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. Omeganya 1. Berarti 1 dikali X. Berarti X saja kan? Ditambah B sin X juga ya. A berpangkat E berpangkat 0, 1. Sehingga dia Y-nya menjadi YH ya. Lupa. Y homogennya menjadi A cos X ditambah B sin X. Nah, dari situlah datangnya yang ini ya. Nah, dari situ datangnya. A cos X, B sin X. Jadi untuk nanti penyelesaian soal ketika saudara ujian, saudara harus menyelesaikan seperti yang Bapak kerjakan barusan ya. Seperti yang Bapak kerjakan barusan. Dan ya step by step-nya harus jelas gitu ya. Kalau step by step-nya saudara nggak jelas, nilainya juga nanti nggak jelas ya. Nah, makanya Bapak bilang, Bapak sampaikan sekali lagi. Jadi saudara harus harus bertanya ya jika seandainya ragu gitu, ada yang diragukan. Jadi harus rajin untuk bertanya jika seandainya saudara merasa ragu gitu. Jangan kita nggak tahu gitu, tapi nggak mau untuk bertanya, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu yang sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Untuk saat ini belum, Pak. Nah ya, oke. Kita lanjut. Ini adalah solusi untuk yang homogen. Kemudian kita lihat Rx-nya itu ya. Kita akan mencari nanti solusi yang YP-nya itu ya. YP-nya itu. Jadi kita lihat bentuknya kan. Bentuknya itu dia adalah Kx berpangkat N ya. Kx berpangkat N. Jadi YP-nya karena dia bentuknya ini ya, Kx berpangkat N, jadi karena Rx-nya itu sama dengan Rx-nya itu adalah 0,001 X kuadrat ya, maka YP akan menjadi YP-nya sama dengan yang ini ya. Jadi N-nya berapa? N-nya sama dengan 2, berarti otomatis dia adalah K2 X kuadrat tambah Kx ditambah K0 ya. Nah, jadi itu YP. K0. K0. Nah, ini ya. Kemudian dari sini dia kan ada Y double aksen, Y aksen kan. Nah, kita cari Y aksennya. Y aksennya apa? YP-nya. Apa Y aksennya? Y aksennya berapa? 2K2X plus K. Ya. K 2K2X 2K2X ditambah dengan K. K ya. Nah. Oke, tambah dengan K ya karena dia. Kemudian Y double aksen 2K2, Pak.
2. 2K2 ya. Nah, kemudian dari sini kita masukkan dia ke persamaan ini ya. Nah, masukkan dia ke persamaan ini. Ya. Nah, dimasukkan dia ke persamaan itu ya. Berarti kita di mana mau dibuat ya? X ini dihapus saja dulu. Oke. Nah, kita buat di atas ini dia ya. Baik. YP. Oh ya, ini lupa ini YP ya. YP double aksen ditambah YP sama dengan 0,001 X kuadrat ya. Sekarang kita ganti YP-nya. YP aksen berarti kita ganti dengan K2 ya. K2 X kuadrat ditambah KX ditambah K0 ya. Ditambah dengan YP-nya. YP-nya berapa? Sorry. Ini YP ini ya. Ini YP ini. Sorry. Ini YP ya. YP double aksen. Nah, YP double aksen berapa? Nah, ini dia kan. YP double aksen bawah yang ini ya. Nah, masukkan. Kita ganti dia berarti dia adalah 2K2. 2K kuadrat. 2K2 ditambah YP. Nah, ya. YP aksen kan nggak ada kan? Langsung aja YP. YP-nya berapa? Tinggal K2X kuadrat ditambah KX ya. KX ditambah K0 sama dengan 0,001 X kuadrat ya. X kuadrat. Yang bawah kita hapus dulu ya. Kan udah ini. Oke. Kemudian dari sini kita gabung ya. Nah, yang ada X kuadrat digabung dengan X kuadrat. Yang YP kita gabung dengan YP ya. Nah, yang X kita gabung dengan X, yang X kuadrat kita gabung dengan X kuadrat, yang tanpa konstanta kita gabung dengan tanpa konstanta ya. Kita lihat di sini yang ada X kuadrat yang mana? Yang ini saja ya. Nah, berarti dia adalah K2X kuadrat ya. Ditambah yang ada X-nya X, yang ada X berarti cuma ini aja ya. KX. Nah, berarti KX saja. KX. Yang tanpa konstanta gabung dia berarti yang tanpa konstanta di sini adalah 2K2 ditambah K0 ya, sama dengan 0,001 X kuadrat. Oke, sekarang mau kita cari satu-satu. K2 itu berapa ya? Jadi K2 itu berapa ya? Nah, kita lihat, kita bandingkan. Ini yang ada X kuadrat. Dibandingkan dengan di sebelah kanannya yang juga ada X kuadrat. Ya. Jadi K2 X kuadrat sama dengan 0,001
001x kuadrat ya. Nah, jadi dari sini dapat kita tentukan, kita hilang x kuadrat berarti K2 sama dengan 0,001 ya. Nah, jadi dari sini kita dapat nilai dari K yang keduanya ya, K yang kedua. K yang kedua nilainya adalah sebesar 0,001. Kemudian dari sini kita cari nilai dari setelah dapat K2 berarti kita bisa nyari nilai Kx ya. Kx sama dengan, ada nggak di sini yang dia x? Nggak ada ya, karena di sini adalah 0x ya. 0x yang ada ya, karena yang konstanta x nggak ada di situ ya. Nah, berarti dia nilainya kita hilangkan saja, ini meragukannya. Karena nggak ada di sini yang x, berarti Kx sama dengan 0 ya. Kx sama dengan 0. Nah, Kx-nya sama dengan 0. Otomatis apa? K-nya sama dengan 0. Nah, jadi yang K itu sama dengan 0. Kemudian apa lagi yang kita cari? Yang tanpa konstanta ya, yang tanpa konstanta. 2 K2 ditambah K0 sama dengan apa? Di sini juga tidak ada kan yang tanpa konstanta, yang tanpa variabel X, yang tidak ada variabel X-nya. Jadi artinya dia juga sama dengan 0 ya. 2K2 ditambah K0 sama dengan 0. Berarti 2 dikali K2-nya sudah ada kan? Nah, ini K2-nya nilainya adalah sebesar 0,001. Jadi tinggal kita kalikan 0,001 ya. Ditambah K0 sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat nilai dari K0. K0 sama dengan 2 dikali 0,002. Jadi hasilnya adalah 0,002 ya. Jadi dapat di sini nilai dari K0. Nah, berarti tinggal kita gabungkan ya solusinya. Berarti solusi YP, kita dapat sekarang solusi dari YP-nya ya. Nah, kita balik lagi ke solusi YP-nya yang tadi. YP-nya tadi kan K2x kuadrat ditambah K1x ditambah dengan K0 ya. Nah, jadi kita dapat sekarang solusi dari YP ya. Yang tidak ada nilainya adalah K1 ini ya, K1 ya, ini lupa Bapak. Ini adalah K1 ini ya, K1x. Nah, K1x itu dia sama dengan 0. K1-nya yang tidak ada nilai ya. K0-nya ada nilainya sebesar 0,02. Jadi kita masukkan, kita kembali lagi ke solusi ke persamaan awal dari YP-nya ini. Nah, yang mana yang ini tadi kan yang ini tadi ya. Nah, kita kembali lagi ke persamaan yang ini tadi. Sebentar ya, sebentar. Baik. Tadi kita sudah dapatkan nilai dari K0 dengan K0, K1 dan K2 ya. K2 yang awalnya kita dapatkan sebesar 0,001. K1 sama dengan 0. K saja ya. K saja atau K0 sama dengan 0,002 ya. Nah, jadi kita sudah dapat
Nah, dari kita masukkan dia ke persamaan YP itu. Nah, YP yang ini tadi. K2X kuadrat ditambah K1X ditambah dengan K0. Ya. Tinggal kita masukkan K2 0,001 X kuadrat tambah K1 0 tambah K0 0,0002 ya. Nah, jadi kita sudah dapat solusi dari YP. Nah, tinggal kita gabung Y sama dengan Y homogen ditambah dengan YP. Nah, Y homogennya tadi berapa? Y homogennya tadi kita sudah dapatkan juga kan? Nah, Y homogennya. Y homogennya tadi adalah A cos X ditambah B sin X ya. A cos X ditambah B sin X ditambah solusi dari YP ini ya. Nah, solusi YP ini YH tambah dengan YP. YP-nya adalah 0,001 X kuadrat ditambah dengan K0. K0-nya berapa? K0-nya adalah 0,001 0,002 ya, 0,002. Nah, ini dia adalah jawaban dari Y-nya itu ya. Nah, yang bagian bawah ini. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Ya. Ada yang mau bertanya? Sama nggak jawabannya dengan yang sama? Oh, Pak, izin bertanya, Pak. minus dia ya. Dari mana datang minus ini? Berarti Bapak ada yang keliru tadi. Oh iya ya. Ini dia. Ini Bapak ada yang keliru di sini. Berarti dari ini kan dia dipindahkan ke sebelah tadi ya. Karena dia 0 kan. Berarti K0. Kita ulang lagi. Sebentar. Tadi kan kita dapatnya 2K tadi ya. 2K2 ditambah K0 sama dengan 0. Ini Bapak keliru di sini tadi ini. Berarti K0 sama dengan min 2K2 ya. Berarti dia min 2 dikali 0,001. Berarti dia sama dengan min 0,002 ya. K0-nya. Ini Bapak tadi ada yang keliru di sini. Oke, berarti dia di sini minus ya. Min. Karena di sini dia minus. Berarti di sini dia juga sebentar ya. Karena ada berbeda dengan yang di ini. Nah, ternyata Bapak keliru di sana. Oke, inilah solusinya. Sudah Bapak perbaiki ya. Salahnya tadi di sini dia. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan? Ini Bapak hapus lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang ini, Pak, yang Y aksen yang YB aksen itu, Pak, itu dapat Y double aksennya itu sesuai soal yang awal tadi atau kita turunkan sampai habis, Pak? Yang mana? Yang mana? Biar enggak masuk. Yang YP double aksen sama dengan 2K2 itu, Pak. Kan itu kalau misalnya dari sini dia, dari itu, sini. Dari sini kan. Nah, itu berarti YP, ini YP. Ya, diturunkan dulu. Iya. Tadi kan diturunkan sampai paling sederhana ya, Pak ya. Enggak sesuai soal. Kalau yang di soal itu kan sampai Y soalnya double kan, aksen soalnya aja, kan Pak. ini. Soalnya kan cuma sampai Y double aksen. Berarti diturunkan cuma 2 kali dia. YP-nya. Berarti sesuai soal, Pak ya. Iya. Untuk saudara mau turunkan berapa kali? Enggak, Pak. Saya bingung di situ, Pak. Oh, iya. Kemudian yang kedua, Pak. Untuk yang dapat K2X kuadrat tadi itu menyesuaikan dari ruas kanan tadi, Pak ya. Karena ya, itu benar. ada X kuadrat tadi. Ya, benar sekali. Jadi boleh juga kita buat dia supaya dia memudahkan gitu kan, supaya memudahkan boleh juga saudara buat yang bagian sebelah kanan itu kan dia ini ya, ini dia kan, yang bagian sebelah kanan itu, yang ini ya. Yang sebelah kanan kan yang ini kan. Boleh juga saudara buat misalkan 0,001
0, 0, 1x kuadrat ditambah 0x ya, ditambah 0 gitu ya. Nah, boleh juga seperti ini. Nah, ya, boleh juga seperti ini. Jadi nanti di bagian ini dia disamakan dengan yang ini, di bagian yang x saja disamakan dengan 0, di bagian yang tanpa x itu disamakan juga dia dengan 0 ya. Oke? Bisa diterima ya siapa tadi? Frankie ya. Oke, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jawab sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, Bapak kalau ada yang bertanya ini senang, Pak. Berarti saudara paham gitu ya. Kalau yang bertanya itu biasanya dia paham yang dijelaskan. Kalau nggak bertanya ini Bapak yang agak bingung. Kenapa nggak bertanya gitu? Apakah memang tidak hadir di perkuliahan? Nah, nanti kalau ditanya, oh sinyal saya hilang Pak, sinyal saya mati Pak. Iya alasannya. Ini kalau online ini bisa banyak alasan ya. Nah, karena dari beberapa mata kuliah ya alasannya itulah. Oh saya baru masuk Pak. Padahal setelah dihitung jumlah mahasiswanya dari tadi, misalnya kayak ini 30 ya. Ada itu ketika ditanya, saya baru masuk Pak. Padahal dari tadi Bapak lihat di sini jumlahnya 30 inilah ya partisipannya. Nggak mungkin dia baru masuk ya, karena partisipannya 30 gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang nggak paham ya nggak apa-apa bertanya saja. Jangan sampai nanti ketika ujian ya, ketika kita sudah bekerja nanti akan menggunakan bersama seperti ini. Walaupun kita bisa nanti di dunia kerja bisa melihat buku ya, tapi nggak mungkin kita setiap saat harus melihat buku kan. Nah, otomatis kita tentu harus memahami prinsipnya gitu kan. Ketika kita akan menyelesaikan sebuah persoalan ya menggunakan rumus-rumus ini ya. Persamaan persamaan diferensial biasa ini ya. Jadi kita bisa paham. Oke, kalau kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang dia memang malu untuk bertanya ya. Ini kelemahan mahasiswa teknik mesin itu di mana-mana gitu ya. Bapak kuliah dulu juga gitu. Di kadang-kadang kita juga segan bertanya ya. Segan, nanti kita belajar aja di rumah. Bisa juga kita belajar atau bertanya nanti ke kawan gitu ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Ya, kalau untuk yang ini, untuk untuk yang orde 2 ya, dia sampai di sini ya. Nah, sampai di sini saja. Ini udah ujung dari orde 2 ini. Jadi sampai ke persamaan yang tidak homogen ini ya, non homogen. Nggak ada yang bertanya? Bapak lagi yang bertanya? Ya. Riki Agung Irawan. Ya, Pak. Riki Agung, kamu ini paham ya? Ada yang kamu tidak paham atau kamu baru masuk? Dari tadi, Pak. Oh, dari tadi. Kira Bapak baru masuk. Oh, udah paham yang Bapak jelaskan? Kurang paham, Pak. Kurang paham? Tapi kamu nggak ada bertanya ketika Bapak minta untuk bertanya ya. Ardi Wasyanto. Ini yang pertama kali masuk Zoom ini tadi. Bapak ingat. Ardi Wasyanto. Tapi orangnya hilang ya. Hilang. Mana ini? Apa alasannya ini? Ardi Wasyanto, kamu sudah paham? Ardi Wasyanto? Kalau Rivaldi Yanalseta ini dia sepanjang Zoom ini main bola terus. Rivaldi Yanalseta, kamu sudah paham? Ardi Wasyanto? Ya, Pak. Ardi Wasyanto gimana? Sudah paham? Sedikit, Pak. Sedikit. Sedikitnya ini bagaimana? Bagus. Kalau memang sudah paham sedikit itu udah bagus. Jadi walaupun kita pahamnya sedikit, nanti kan bisa kita ulang lagi ya. Artinya dari misalnya gini, hari ini Bapak menjelaskan ada lima hal gitu ya.
Kemudian kamu bisa misalkan mendapatkannya sedikit itu 1 gitu. 1 itu udah bagus sekali ya. Daripada kamu nggak dapat apa-apa, zoom-nya sudah berapa ini habis biaya kan. Sementara kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Hanya sekedar apa namanya? Sekedar yang penting absen lah, yang penting masuk. Nanti kalau ujian bisa aja nyontek gitu ya. Minta ke kawan ya. Minimal kamu udah ada ini, udah ada. Kamu yang mana yang nggak pahamnya? Siapa tadi yang menjawab? Ardi Wasyanto tadi ya? Atau menghilang lagi Ardi Wasyanto? Ya Pak, saya Pak. Yang kamu nggak pahamnya yang mana? Yang kamu paham yang mana? Sampai di mana kamu paham? Yang nggak pahamnya di mana? Bapak nggak jauh-jauh dari sini ini ceritanya ya. Ini sama yang ini ya. Sedikit inilah ini. Kita cerita yang sedikit ini aja udah hampir 1 jaman ini. Kamu nggak pahamnya yang mana? Ardi Wasyanto? Atau kamu nggak paham? Gimana ini? Ditanya diam. Iya Pak. Kamu nggak pahamnya di mana? Jangan ditanya itu kamu diam. Yang bagian bawah tuh Pak. Yang mana? Ini baru kita ini belum sampai ke solusi umumnya, solusinya ya, solusinya. Ini baru sampai di sini kita. Dia ada kondisi batasnya ini. Nah, ini dia ada kondisi batas. Dia ada kondisi batas ini. Ada kondisi batasnya ya. Nah, ini kita belum bicara kondisi batasnya ini. Kondisi batasnya sama lah dengan yang sebelumnya. Tinggal kita turunkan saja ya. Untuk mencari nilai dari A dan B ini nantinya. Yang mana yang nggak paham Ardi Wasyanto? Contoh soal ini kamu yang paham yang mana yang nggak paham? Baru sampai di sini loh. Belum sampai ke solusi umum ini. Nah, ini masih panjang lagi ini. Ya. Kelihatannya pendek tapi itu panjang itu penyelesaiannya. Ini kalau saudara tulis penyelesaiannya ya. Ini lebih dari 1 halaman ini. Ya. Tapi kalau saudara hanya menulisnya setengah halaman sama seperti ini langsung Bapak salahkan ya. Langsung dikasih nilainya 0 nanti. Kalau seandainya saudara buat seperti ini saja ya. Misalkan Bapak kasih soal seperti ini ujian ya. Kemudian saudara contek aja buku membuatnya seperti ini. Itu langsung 0 nilainya. Salah aja ya. Karena kalau buku kan solusinya solusi cepat. Beda dengan kita ya. Oke? Ardi Wasyanto, karena kamu diam, sudah berarti Bapak juga nggak mau juga terlalu banyak-banyak bicara ya. Kalau memang nggak mau untuk belajar ya sudah nggak apa-apa. Baik, kita lihat untuk yang ya kita masuk ke ini aja lah. Kita masuk ke ini ya, kita masuk ke soal aja langsung. Yang seperti ini mungkin ya. Kalau ini dia ada 2 ini solusinya ya. Oke, kita coba yang nomor 1 dengan yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 dengan nomor 2. Coba penyelesaian soalnya. Coba saudara dulu mengerjakan ya. Nomor 1 dengan nomor 2. Ini pasti panjang ini. Atau Bapak ini aja lah ya. Kita coba aja lah ya. Sama ya. Ini persamaannya Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 10E pangkat min 3X. Berarti solusinya yang mana? Rx-nya sama dengan
Rx-nya sama dengan KE lambda X gitu ya. KE omega X ini ya. Omega ini. Gamma ya. KE gamma X. Ya. Yang tadi ya. Di Rx-nya sama dengan 10 E pangkat min 3X. 3X. Rx-nya kan. Jadi kita harus cari solusinya itu nanti dulu kita cari adalah YH ya. Karena Y-nya itu sendiri kan sama dengan YH ditambah YP. Kita cari dulu YH-nya. Berarti YH-nya itu YH double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y ya sama dengan 0 ya. Kita cari persamaan karakteristiknya dulu ya. Persamaan karakteristiknya. Jadi ada dalam bentuk lambda berarti lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 4 sama dengan 0 ya. A-nya sama dengan berapa? Ardi Wasyanto, A-nya sama dengan berapa nih Ardi Wasyanto? Coba. A-nya sama dengan berapa ini? Soal yang nomor 1 ini. Nih udah Bapak rubah menjadi persamaan karakteristik. Ini A-nya sama dengan berapa? A-nya. Namanya. Jefranata. Ini A-nya berapa Jefranata? Jefranata. 0, Pak. Berapa Jefranata? 0. A-nya sama dengan 0. 5, Pak. 5. Kamu dapat dari mana 5? Dapat dari mana 5? B-nya sama dengan? B-nya sama dengan 4. Kamu dapat dari mana ini? Dari soal. Soal yang mana? 5-nya dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Kamu jangan ditutup ini ya, mix-nya jangan ditutup. Kalau Bapak bertanya itu, kamu mix-nya dibuka ya. Jangan kamu tutup Dari mix-nya. 5Y aksen, Pak. Sudahlah kamu nutup mic-nya, videonya ditutup lagi. Kalau kamu seperti ini, kamu belajar ya nggak akan maju-maju. Dani Rizky? Iya, Pak. Oke, setelah ini apa lagi? Setelah dapat ini, berarti apa lagi langkah selanjutnya? Cari diskriminan-nya, Pak. Ya, saya diskriminan ya. Kita cari diskriminan. Berapa diskriminannya? 5 kuadrat Kuadrat kurang dikurang 4 kali 4. Jadi 25 dikurang 16 sama dengan 25 dikurang 16. D-nya 9, Pak. 9. Berarti dia adalah besar dari 0 ya. Nah, berarti dia kalau besar dari 0 mempunyai dua solusi yang sama ya. Boleh juga kalau seandainya langsung kita cari menggunakan apa namanya lambda 1,2-nya itu dengan menggunakan dengan pemfaktoran langsung ya, dengan pemfaktoran langsung. Jadi kita bisa dapat langsung hasilnya ya. Boleh juga dengan menggunakan rumus. Kalau dengan pemfaktoran langsung
Berapa lambda 1 dan lambda 2? Maksudnya lambda plus 1, lambda plus 4, Pak. Ya. Lambda plus 1, lambda plus 4 ya. Jadi dia lambda kuadrat tambah 5 lambda ditambah 4 sama dengan 0 ya. Berarti lambda di sini ya, lambda lagi ya. Nah, sama dengan 0. Berarti lambda plus 1, lambda plus 4 ya. Jadi lambdanya sama dengan, lambda sama dengan min Min 4, min 1, Pak. ya, lambdanya sama dengan min 4 ya. Untuk membuktikan kebenaran ini ya, saudara juga bisa mencarinya dengan menggunakan menggunakan rumus ya, menggunakan rumus. Jadi saudara boleh juga menggunakan rumus. Baik, setelah dapat lambda, ini lambda 1 udah dapat, lambda 2 itu dapat. Kita tinggal masukkan ke dalam solusi untuk YH ya. Solusi untuk YH-nya. Mana ini? Solusi untuk YH ya. Solusi untuk YH-nya dari mana? Ya, dari sini aja kita tutup yang ini dulu. Berarti YH sama dengan apa? Samaannya? C1X pangkat lambda 1 ditambah C2X pangkat lambda 2, Pak. Ya. C1 C1 E pangkat lambda 1. Lambda 1-nya berapa? Min ya, berarti min X tambah C2 E pangkat min 4 X. Nah, kita sudah dapat solusi untuk YH-nya ya. Nah, setelah YH-nya kita dapatkan, kita cari sekarang solusi untuk YP-nya ya, solusi untuk YP-nya. Baik, coba kita hapus dulu. Yang ini ya, yang untuk YH-nya. YH-nya kita kan sudah dapat tadi. C1E pangkat min X plus C2E pangkat min 4X. Catat ya sampai di sini ya. Ini juga videonya kan udah Bapak simpan. Nanti sebelum ujian nanti akan Bapak share semua ini video-video. InsyaAllah ya. Sekarang kita cari YP ya. Sekarang kita cari YP. YP-nya berarti berdasarkan RX-nya tadi. RX-nya kan sama dengan, berapa RX-nya tadi? 10E. 10E pangkat min 3X. Ya. 3. Nah, berarti YP-nya adalah C. Ya, tadi kan sudah ada C1, C2. Berarti kita misalkan aja ini adalah C3 ya. C3E pangkat E lambdanya. Lambdanya berapa? Nah, lambdanya sama dia berarti gamma ya. Gammanya sama dengan min 3 ya. Min 3X-nya tetap berarti E pangkat min 3X. Nah, berarti E pangkat min 3X-nya tetap ya. Bedanya adalah di sini ada RX-nya nilainya 10E pangkat min 3X. Di sini dia menjadi masih dalam bentuk konstanta ya. Belum ada nilainya. Belum kita ketahui konstantanya ini nilainya berapa ya. Baik, dari sini kita turunkan sama dengan yang tadi ya. YP aksen. Berapa YP aksen? Halo. Min 3. Ya, min 3. C3 min
min 3, C3, Kan? Y pangkat min 3X. X. YP aksen. YP double aksen. Ya. YP double aksen. Plus 9. Baris kedua perluasannya belum dibalik. 9. C pangkat 3, E min 3X. C3. C pangkat 3, P3, E min 3X. Y pangkat min 3X. Udah, dari sini tinggal dimasukkan ke persamaan lagi ya. Persamaan ini ya. Y double aksen plus 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 10E pangkat min 3X. Tinggal sudah masukkan ke sana. Berarti Y double aksen. Ini dia kan 9C3E pangkat min 3X tambah 5 dikali Y double aksen ya. 5 dikali Y double aksen. Y double aksen berarti 3 kali dengan min ya. Min 3C3 min 3C3 E berpangkat min 3X. Ya, ditambah 4 dikali Y berarti M4 Y-nya YP-nya C3 ya, berarti 4 C3 E pangkat min 3X sama dengan 10E E pangkat min 3X. Nah, kalau kita lihat semuanya mengandung E pangkat min 3X ya. Nah, jadi dapat kita hilangkan dia berarti. Karena dia semuanya sama kan, E pangkat min 3X-nya ada ya. Jadi ya udah tinggal kita hapus saja E pangkat min 3X-nya itu ya. Jadi E pangkat min 3X hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini juga hilang. Oke, ini hilang ya, E pangkat min 3X-nya hilang, berarti tinggal, apalagi yang tinggal dari sini. Kita batas saja ini ya. Berarti yang tinggal adalah 9C3 ditambah Dikurang 15, Pak. kurang ya. Oke. Ya. 5 kali min 3C3 berarti min 15 C3 tambah 4 ya. Tambah 4 C3 sama dengan sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Kemudian ini kan bisa digabung 9 min 15, 9 tambah 4 13 ya, berarti 13 dikurang 15 C3 sama dengan 10. Berarti min 2 C3 sama dengan 10. Berarti C3 sama dengan min 5 ya. Nah, dapat 1 C. C3-nya adalah min 5. Tinggal kita masukkan C3 ini, kita masukkan dia ke mana? Ke sini ya. Nah, yang kita masukkan di sini. Jadi kita dapat solusi YP-nya, berarti adalah min 5E pangkat min 3X. Ya, dari sini kita dapat solusi dari YP ya. Jadi YP-nya adalah min
5 E pangkat min 3 X. 4 YP. Tadi kita sudah dapat juga dengan solusi YH. Berarti Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan YH-nya tadi berapa? Yang mencatat? Berapa C1. ya tadi? C1 C1 E pangkat min X, X, Pak. tambah C2 E Tambah pangkat min C2 min 4X tambah kurang ya. Kurang 5 E pangkat min 3X. Oke, udah selesai dia. Nah, karena di sini nggak ada kondisi batasnya, nggak ada, berarti dia adalah dalam bentuk solusi umum ini saja ya. Selesai dia sampai di sini. Tapi kalau dia seandainya seperti ini, yang nomor 11 ini, sampai dengan 6 berapa ya? Sampai dengan nomor berapa itu ya? Kita nanti kita sampai yang ini saja, karena yang di bawah ini adalah pemodelannya ya, pemodelan apakah dalam bentuk getaran, dia berupa resonansi atau segala macamnya, dan berhubungan dengan elektrik ya. Nah, ini dia, jika seandainya nanti dia seperti ini, dari nomor 11 sampai 17 ini ada inisialnya ya, Y0 sama dengan sekian, ya Y0 sama dengan sekian. Ya yang ini, yang persamaan ini harus saudara turunkan ya. Nah, turunkan, cari Y aksen dan Y aksennya saja ya. Nah, tinggal dimasukkan dia nanti ke persamaan. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini mau Bapak hapus nih ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, untuk matematika teknik ini ya kita kita mempelajarinya ya sampai yang ini ya, sampai ini saja. Yang untuk high order linear ini yang orde yang lebih dari 2 ya, misalkan orde 3, orde 4. Nah, itu biasanya jarang ditemukan dalam teknik mesin ya. Jadi kita cukup mempelajari sampai yang orde yang kedua saja ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Halo. Ada yang mau ditanyakan silakan ya. Rohul Iza, kamu ada yang mau ditanyakan Rohul Iza? Enggak, Kamu sudah paham? paham, Pak. Ya, sudah paham ya? Ya. Ya. Ahmad Yudi, Yohanes Freddy. Kamu lagi ngerjakan apa, Rohul Iza? Nyatetin tadi, Pak. Nah. Nyatet yang tadi, Pak. Oh, menyetat yang sebelumnya tadi ya. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Ade Satrio, Berliano, Yogi Nur, Pratama. Kalau nggak ada, mungkin Bapak mau ngasih kuis ya. Izin bertanya, Pak. Untuk persiapan saudara, ya silakan. Silakan apa? Itu Pak, tadi kan ada di soal itu, yang di bagian soal itu kan ada yang samaan yang mengandung D. Nah itu tetap diabaikan atau gimana Pak? Maksudnya diabaikan gimana? Nggak ada yang diabaikan? Enggak, yang enggak itu
yang D itu sama aja kayak Y double accent gitu ya Pak ya? Yang mengandung D. Yang mana? Sebentar Bapak share lagi ini. Terputus-putus jadi nggak terlalu jelas oleh Bapak ini. Kita balik lagi yang 2.7 tadi ya. Yang mana yang dimaksud apa? Nah, Di bagian soal tadi Pak. soal yang udah Bapak hapus ya. Kira-kira kalau di sini yang bagian mana dia penjelasannya kira-kira? Bisa dijelaskan yang E, Bukan Pak, tadi kan ada latihan tuh kan Pak. yang ada soal E-nya. latihan. Ya, yang ada E. Bukan Pak, tadi kan ada di soal latihan. Nah, soalnya itu ada persamaan yang mengandung D Pak. Nah itu, untuk penyelesaiannya apakah masih tetap atau tidak Pak? Maksudnya di soal itu, di soal. Iya Pak, di soal. Yang ini, yang D. Nah, kayak nomor 7. Ah, iya Pak. Oh iya ya. Yang D ini kan kemarin udah Bapak jelaskan kayaknya kemarin. Nah, yang D berarti dia adalah sama seperti inilah DY, D apa DY apa namanya ya? DYX2 gitu. Nah, DY turunan keduanya gitu ya. Sama mirip dengan yang ini, dengan Y aksen ini. Jadi artinya ini bisa kita ganti juga dia dengan Y double aksen ya, Y double aksen. Jadi kalau ini saudara ganti kan kemarin Bapak jelaskan kalau nggak salah. Ini juga bisa diganti dengan bentuknya. Ini hanya bentuk apa namanya, bentuk lain dari persamaan ini gitu ya, yang menggunakan Y double aksen. Jadi yang nomor 7 ini misalkan berarti dia menjadi Y double aksen ditambah 2 Y aksen ya, ditambah 3/4 Y ya. Itu aja. Sama dengan 3E berpangkat X ditambah 9/2 X. Iya Pak. Mau menanyakan yang ini aja kan? Apa, Dina ya? Iya Pak, iya. Ada di bab berapa kalau nggak salah Bapak? Ada penjelasannya tentang ini. Makanya ini nggak Bapak jelaskan juga terlalu detail kemarin karena yang ini sudah yang ini cuma bentuk lain dari yang ini ya, yang menggunakan dia double aksen. Jadi kalau dia 2 berarti dia double aksen. Kalau dia tidak ada, kalau dia pangkat 1 D-nya berarti dia Y aksen gitu ya. Kalau dia tidak ada berarti dia Y saja, sama seperti ini. Artinya dia kan DY itu kan. Kalau ini dia nggak ada gitu ya, Y saja. 1 pengalinya. Ya, ada lagi? Masih ada yang bertanya? Kalau enggak ini Bapak kasih aja kuis dari soal yang ini ya, soal yang ada ini. Nanti saudara kerjakan juga. Yang minggu lalu Bapak nggak ada ngasih tugas ya? Atau linknya belum dikasih? Linknya belum dikasih, Pak. Tugasnya ada ya? Oke, ini kita kuis dulu yang ini. Nanti untuk link tugasnya Bapak kita gabung aja nanti dengan yang tugas yang ini. Atau kalau nggak dikumpulkan nanti ya anggap aja untuk saudara belajar ya. Kuisnya aja nanti yang Bapak nilai. Oke? Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada kita kuis dulu ya. Bisa kira-kira kita kuis ya? Ya agak 2 soal lah ya. Kira-kira bisa? Baik. Nggak ada yang bertanya lagi ya? Oke, baik. Untuk kuisnya silahkan saudara kerjakan soal yang ini ya, soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 11. Ya. Soal nomor 2 dengan soal nomor 11. Ini kan sederhana ini. Nah, cepat ini ya. Jadi saudara kumpulkan nanti sebelum jam 10 ya. Silakan dikerjakan.
akan Bapak buat linknya. Bapak buat link, nanti Bapak share ya, saudara, untuk upload. Oke, silakan dikerjakan nomor 2 dan nomor 11. Baik, Pak.